Setiap pertemuan kita ulangi sebentar, baru kemudian kita menambah hadis-hadis yang baru. Hadis yang pertama kemarin sudah dijelaskan bahwasanya perumpamaan orang yang tidak punya hafalan Quran seperti apa? Bangunan yang roboh, ya, artinya tidak ada manfaatnya sehingga kita harus menghafal Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua ada kata-kata akhadha sab'a, mengambil 7 surat. Yang dimaksud mengambil adalah menghafal dan juga sering mengulang-ulang. Yang dimaksud as-sab'a itu adalah as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang dalam Al-Quran, dimulai dengan Al-Baqarah dan diakhiri dengan surah Al-Anfal dan At-Taubah yang digabung menjadi satu surat, karena pembahasannya sama dua surat tersebut. Hadis yang ketiga ada istilah al-ma'in atau al-mi'in, al-mathani, al-mufassal. Al-ma'in dari kata-kata mi'ah, yaitu ayat-ayat atau surat-surat yang isinya 100 ayat atau lebih. Al-mathani yang isinya kurang dari 100 ayat. Al-mufassal ini surat-surat yang pendek. Mufassal artinya terpisah-pisah karena pendeknya sehingga sering terpisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu diperselisihkan oleh para ulama, mulainya dari surat apa, ada 7 pendapat, tapi yang terkenal adalah dari surat Al-Hujurat dan ditutup dengan surah An-Nas. Dan mufassal dibagi 3, ada yang tiwal, panjang, ada yang ausat, yang sedang-sedang, ada yang qisar, yang pendek. Kemudian hadis yang keempat, Ibnu Abbas ketika Nabi wafat, dia usia 13 tahun, sudah qara'tul muhkam. Nah, qara'tu dalam bahasa Arab bisa berarti membaca, bisa juga menghafal. Nah, di sini maksudnya apa? Sudah hafal. Al-Muhkam nama lain dari surat-surat mufassal, ya, dan disebut muhkam karena dia itu tidak mansuh. Karena di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu berita yang mansuh. Yang ada adalah hukum-hukum yang mansuh. Kalau berita tidak mungkin ada sesuatu yang mansuh. Kemudian hadis yang kelima, ada surat-surat yang membuat Nabi SAW beruban, yaitu surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. 4 surat ini isinya mirip, ya, tentang hari kiamat. Nah, satu lagi surah Hud yang membuat Nabi beruban, itu karena ayat 112 dalam surah Hud ada perintah fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau. Uban Nabi SAW kemarin saya katakan 18, ya, tetapi riwayat yang sahih adalah 14 uban Rasulullah SAW. Nah, ini sekaligus sebagai ralat untuk apa yang saya katakan kemarin. Uban beliau hanya 14, baik itu di kepalanya maupun di jenggotnya Nabi SAW. Totalnya hanya 14 uban, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il. Baik, ini pengulangan terhadap hadis-hadis yang lalu, sehingga insyaallah dengan pengulangan seperti ini kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, tidak akan lupa lagi insyaallah taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Qaulu rabbina, perkataan Rabb kita, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut, gharqa dengan keras, wan nasyitati, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan lembut, nashta dengan sebenar-benar lembut. Ini menurut tafsiran mayoritas para ulama adalah para malaikat-malaikat yang mereka mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan cabutan yang sangat keras, dan mereka mencabut nyawanya orang beriman dengan cabutan yang lembut. Dan itulah tafsiran dari Ibnu Mas'ud, demikian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Ibnu Mas'ud kita tahu bahwa beliau adalah ahli tafsir nomor 1 di antara para sahabat Nabi SAW yang usianya agak tua, ya. Adapun Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir nomor 1 di antara sahabat Nabi SAW yang usianya masih muda. Nah, kemudian hadis berikutnya ini menafsirkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang beriman dan juga orang-orang kafir. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala, dari Bara' bin Azib dia mengatakan, kharajna, kami telah keluar, ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jinazati rajulin. Ini boleh dibaca jinazah, boleh dibaca juga janazah, sama, ya. Dalam jenazahnya seorang laki-laki dewasa minal ansar, dari kalangan sahabat Ansar.
Fantahina, lalu kami sampai ilal qabri, ke kuburan, walamma yulhad, dan belumlah selesai digali liang lahat. Liang lahat itu adalah liang kuburan yang berada di bawah dari liang kuburan yang besar, yang berada di tepinya liang tersebut. Kalau dibuat di tengahnya liang itu namanya asyaqqu. Nah, baik liang yang di pinggir yang disebut lahat maupun liang yang di tengah yang disebut asyaqqu itu disepakati oleh para ulama bahwa dua-duanya boleh. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya lahat itu untuk umat Islam, sementara asyaqqu yang kalau kita menyebutnya sebagai liang karas ya, itu adalah untuk selain muslim, yaitu untuk non muslim, maka itu hadisnya dhaif. Al-lahdu lana, liang lahat untuk kita yaitu umat Islam, wasyaqqu li ghairina, liang karas untuk selain kita umat Islam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam 4, meskipun kata Syekh Albani sahih, tapi banyak para ulama yang mengatakan dhaif. Termasuk diantaranya adalah guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi Al-Misri hafizahullah, beliau mengatakan dhaif. Adapun sebab dhaifnya disebutkan oleh para ulama karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdul A'la, dia seorang rawi yang dhaif. Baik, kita lanjutkan hadis yang kita baca tadi. Karena ini hadisnya panjang maka saya potong-potong ya. Fajalasa, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya duduk di sekitar kuburan, yang penting tidak di atasnya kuburan. Wa ka'anna, dan seolah-olah ala ru'usina, di atas kepala-kepala kami, at-tayr, ada burung. Nah, di sini tertulis at-tayru, ini mestinya at-tayra ya, karena sebagai isim dari ka'anna. Jadi maksudnya para sahabat Nabi semuanya terdiam, khusyuk, dan inilah sunnahnya orang yang sedang menunggu kuburan atau menunggu penggalian kuburan ya, tidak banyak tidak banyak ngobrol, apalagi guyonan. Nah, ini sangat tidak pantas dilakukan pada saat penguburan jenazah sebagaimana yang kita lihat pada masa sekarang ini. Wa fi yadihi, dan pada tangan beliau, udun, ada kayu, yang kutubihi, yang beliau itu menusuk dengan kayu tadi, fil ardi, pada tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau itu mengangkat kepalanya, faqala, lalu beliau bersabda, ista'idzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksaan kubur. Qalahu marratain, Nabi mengucapkannya 2 kali, au thalathan, atau 3 kali. Di sini tidak ada kata-kata qalahu, tapi cara membaca hadisnya memang seperti itu. Qalahu marrataini aw thalathan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa siksaan kubur itu betul-betul ada, dan ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih mereka Mu'tazilah yang mereka mengatakan tidak ada azab kubur. Ya, mereka menolak semua hadis tentang azab kubur, katanya hadis-hadis ahad saja, tidak bisa diyakini dalam bab akidah. Ya, itu urusan mereka, kita tidak ikuti-ikuti madhab mereka. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana, apabila adalah dia, finqita'in, pada masa putus, minad dunya, dari dunia, wa iqbalim minal akhirah, dan menuju kepada akhirat, nazala ilaihi malaikatun, turunlah kepadanya beberapa malaikat, minas sama, dari langit. Ini menunjukkan bahwa malaikat tempatnya di langit-langit. Biyadul wujuhi, yang putih-putih wajahnya. Ka'anna wujuhahum, seolah-olah wajah mereka asyamsu, adalah matahari. Ma'ahum kafanun, bersama mereka ada kafan, min akfanil jannah, dari kafan-kafan jannah. Wa hanutun, dan parfum. Hanut itu adalah parfum untuk orang mati ya. Kalau orang Indonesia mungkin menyebutnya serimpi ya. Sebenarnya serimpi itu adalah satu merek mungkin ya. Wa hanutun, dan minyak wangi orang mati, min hanutil jannah, dari minyak wanginya jannah. Hatta yajlisu minhu, sehingga mereka duduk pada orang mati tadi, maddal basar, sejauh pandangan mata, sejauh mata memandang. Wa yaji'u, dan datanglah malakul mauti, malaikat maut, alaihi salam, hatta yajlisa, sehingga beliau duduk, inda ra'sihi, di dekat kepalanya. Nah, malaikat maut ini tidak disebutkan siapa namanya. Kalau orang-orang menyebutnya adalah malaikat Izrail ya, Izrail pakai ain ya. Nah, itu adalah nama yang tidak kita temukan dalam hadis yang sahih.
Adapun hadis yang sahih hanya menyebutkan malakul maut, malaikat maut. Nah, maka lebih bagus kita menggunakan istilah ini daripada istilah Israel. Fayaqulu lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah menuju ampunan dari Allah, waridwanin, dan keridhaan, maksudnya keridhaan Allah. Qala, Nabi bersabda, fatakhruju, maka keluarlah nyawa itu, yaitu rohnya keluar. Fatasilu, lalu dia mengalir, kama tasilul qatratu, sebagaimana mengalirnya satu tetes fis siqai, di dalam wadah air. Jadi kalau ada wadah air yang penuh ya, kemudian mengalir, menetes satu tetes, ini sangat lembut sekali alirannya. Demikian juga keluarnya roh orang-orang beriman dengan sangat lembut sekali. Karena itu orang-orang beriman mati tidak seperti orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir katanya kalau mati dimasukkan ke dalam kamar, ditutup sendirian. Kenapa? Karena dia seperti ayam yang sedang hampir mati ya. Kondisinya seperti ayam yang berada di atas tanah, kemudian dia tergeletak di atas tanah, itu bolak-balikkan badannya ke atas ke bawah. Ini karena dia hampir mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut pun mengambil nyawa tersebut. Fa idza akhadhaha, lalu apabila dia sudah mengambilnya, lam yada'uha, mereka tidak akan membiarkannya fi yadihi, di tangan malaikat maut tersebut, tarfata'in, sekejap mata pun, hatta ya'khudhuha, sehingga mereka pun mengambilnya. Jadi setelah roh itu keluar, dipegang oleh malaikat maut, tapi hanya sebentar saja langsung direbut atau diambil alih oleh malaikat-malaikat yang bersama beliau tadi. Dan ini memang skenarionya seperti itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'aluha, lalu mereka menjadikan roh itu fi dzalikal kafan, di dalam kafan tersebut, wa fi dzalikal hanut, dan di dalam minyak wangi tersebut. Wa yakhruju minha, dan keluar dari roh itu, ka'atyabi nafhati miskin, seperti paling wanginya semerbak minyak wangi misik, wujidat, yang didapatkan, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayas'aduna biha, lalu mereka naik membawa roh tadi. Fala yamurruna, yakni biha, maka tidaklah mereka melewati dengan nyawa tadi, ala malain, kepada sekelompok, minal malaikah, dari para malaikat, illa qalu, kecuali malaikat tadi bertanya, ma hadzal ruhut thayyibu, apa bau yang wangi ini ya, jadi ar-ruh di sini maksudnya apa? Bau. Fayaquluna, maka mereka menjawab, fulan ibnu fulan, ini adalah fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi, disebut dengan paling bagusnya nama dia, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang adalah dulu mereka menyebut dia dengan nama tersebut di dunia. Jadi disebut namanya yang paling bagus, karena mungkin manusia di bumi ini punya beberapa nama ya, seperti misalnya seseorang bernama Muhammad, kemudian dia mempunyai laqab Abu Fulan misalnya. Nah, dia akan dipanggil dengan namanya yang paling bagus, yang paling dia sukai. Hatta yantahu biha, sehingga mereka sampai dengan nyawa tadi, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayastaftihuna lahum, maka mereka pun minta dibukakan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa langit-langit itu ada pintu-pintunya, dan ada kunci-kuncinya, dan ada malaikat-malaikat penjaganya. Fayushayyi'uhu, lalu mengantar dia, min kulli sama'in, dari setiap langit, muqarrabuha, malaikat-malaikat muqarrabin padanya, yang didekatkan oleh Allah. Muqarrabin itu artinya begitu. Diantar kemana? Ilas sama'il lati taliha, kepada langit yang mengiringinya, yaitu langit atasnya. Hatta yuntaha biha, sehingga sampai dengan roh tadi, ilas sama'id sabi'ah, pada langit yang ketujuh. Ini langit yang paling atas, yang Allah berada di atasnya ya. Jadi Allah bukan di dalam langit, karena kalau Allah di dalam langit berarti Allah itu tercakup tempat. Enggak ya, Allah itu tidak tercakup tempat, sehingga tempatnya Allah adalah di atasnya langit, fawqas sama. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu, catatlah kitab abdi, catatan hambaku ini, fi illiyin, pada illiyin. Nah, illiyin ini apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa illiyin adalah a'lal jannah, tempat yang paling tinggi di dalam jannah. Nah, maka kata-kata illiyin dari kata-kata a'la ya, yang tertinggi.
Wa a'iduhu, dan kembalikanlah roh ini ilal ardi, ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena saya ini dari bumi aku telah menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi aku juga akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain, yaitu besok ketika sudah terjadi hari kiamat. Qala, Nabi mengatakan, fatu'adu ruhuhu, lalu dikembalikanlah rohnya fi jasadihi, pada jasadnya. Ini menunjukkan bahwa orang setelah dikubur maka rohnya dikembalikan ke jasad. Untuk apa? Untuk dilakukan pertanyaan mungkar dan nakir, sebagaimana yang akan kita baca hadis berikutnya ini. Nah, maka wajar kalau dalam hadis yang lain disebutkan la yasma'u qur'ani alihim, si mayit itu mendengar derap langkah orang-orang yang mengantar jenazahnya. Ya, jadi pengantar jenazah sudah pada pulang. Nah, ketika pulang mereka melangkah kaki mereka di kuburan, itu si mayit mendengar. Kenapa mendengar? Ya karena jasadnya apa? Sudah dipasangi roh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatihi malakani, maka datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, lalu keduanya mendudukkan si mayit ini. Fayaqulani lahu, lalu keduanya mengatakan kepada si mayit. Ini 3 pertanyaan dari malaikat. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqulu, maka si mukmin ini menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani, lalu kedua malaikat ini mengatakan, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu, maka dia menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Pertanyaan yang ketiga, fayaqulani lahu, lalu mereka berkata kepadanya, ma hadzal rajul, apa orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi bu'itsa fikum, yang telah diutus di tengah-tengah kalian. Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya mengatakan kepadanya, ma amaluka. Ini mestinya bukan ma amaluka ya, diganti aja. Ma ilmuka. Ini salah tulis ini. Ma ilmuka, apa ilmumu? Maksudnya dari mana kamu tahu bahwa itu adalah Muhammad? Apa dasarnya? Karena sesuatu perkara harus ada dalilnya. Nah, ini ditanya oleh malaikat, apa dasarmu, dalilmu apa, ngomong kayak gitu. Fayaqulu, maka dia menjawab, qara'tu kitaballahi, aku telah membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa amantu bihi, dan aku telah beriman kepadanya. Wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka menyerulah seorang penyeru dari langit. An sadaqa abdi, bahwasanya telah jujur hambaku, telah benar hambaku. Fa'afrisuhu, maka berilah dia firas itu apa? Tempat tidur, lemek. Berilah dia lemek minal jannah, dari jannah. Wa albisuhu, dan berilah dia pakaian minal jannah, dari jannah. Waftahu lahu baban, dan bukalah untuk dia satu pintu ilal jannah, menuju ke jannah. Qala, Nabi bersabda, fayatihi, maka datanglah kepadanya min rauhiha, dari bau wanginya, wa tibiha, dan wanginya sama ya, rauh dengan tib yaitu bau wangi maksudnya. Wa yufsahu lahu, dan dilonggarkan untuk dia fi qabrihi, di dalam kuburannya, madda basarihi, sejauh mata memandang. Nah, dalam hadis ini kuburannya sejauh mata memandang. Tapi dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi kalimatnya thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Diluaskan dalam kuburannya 70 hasta kali 70. Jadi 70 hasta itu kan 35 meter. Nah, maka luasnya kuburan adalah 35 kali 35 meter. Ini riwayat yang lebih jelas daripada riwayat yang di sini. Qala wa ya'tihi, dan datanglah kepadanya rajulun, seorang laki-laki, hasanul wajhi, yang ganteng wajahnya, hasanul thiyabi, yang bagus bajunya, tayyibur rihi, yang wangi baunya. Fayaqulu, maka orang ini mengatakan, abshir, bergembiralah, billadzi yasurruka, dengan sesuatu yang menggembirakan kamu. Hadza yaumuka, ini adalah harimu, alladzi kunta tu'ad, yang kamu telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka si mayit ini bertanya, man anta, siapa kamu ini? Fawajhuka, wajahmu, al-wajhu yaji'u bil khair, wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqulu, maka orang ini mengatakan, ana amaluka sholeh, saya adalah amal solehmu. Jadi amal soleh itu besok nanti akan berwujud sebagai manusia ya. Manusia yang ganteng, yang baunya wangi, yang bajunya bagus. Nah, demikian juga sebaliknya kalau amalnya itu amal yang jelek, amal maksiat, maka akan muncul dalam bentuk sebaliknya, orang yang jelek, baunya busuk dan seterusnya. Fayaqulu, maka mukmin ini mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat.
Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a, sehingga saya bisa kembali ila ahli wa mali, kepada keluargaku dan hartaku. Jadi maksudnya dia pengen kembali lagi bersama keluarganya dalam rangka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ini hadisnya diringkas ya. Riwayat Imam Ahmad, rawi-rawinya rawi hadis sahih, dan dia itu di dalam kitab sahih dan lainnya diriwayatkan secara ringkas. Nah, adapun kepanjangannya, riwayat ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya setelah dia minta untuk segera kembali kepada keluarganya tadi, maka malaikat mengatakan, nam kanaumatil arus, silahkan kamu tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dia cintai, sampai kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, setelah kita membaca hadis yang panjang ini, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita termasuk roh yang seperti ini, mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di dalam kuburan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang hebat yang disebutkan dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis ini sangat bagus untuk menafsirkan tadi, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Tapi memang hadis ini saya ambil yang berkaitan dengan roh orang beriman, okay? Roh orang kafirnya tidak saya tampilkan. Itu intinya sebaliknya dari apa yang diceritakan tadi. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Al-haditsus sabi', qaulu rabbina, perkataan Rabb kita, abasa wa tawalli. Boleh dibaca imalah, tawalli atau tawalla dengan fathah. Ya. Abasa telah bermuka masam, wa tawalla, dan telah berpaling. Nah, siapa yang bermuka masam ini? Ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan bahwa yang bermuka masam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang Syiah tidak terima bahwasanya yang bermuka masam ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu kata mereka la fi khuluqin azim, ya, berada dalam akhlak yang mulia, tidak mungkin bermuka masam kepada orang beriman yang datang kepadanya. Yaitu urusan mereka, mereka tidak mau tafsiran seperti ini ya. Yang jelas kita menafsirkan seperti itu ada dasarnya. Nah, dasarnya mari kita baca hadisnya. An Aisyah qalat, Aisyah mengatakan, unzila, telah diturunkan surah Abasa wa Tawalla fi ibni Ummi Maktum, dalam kasusnya Abdullah ibni Ummi Maktum al-a'ma, yang dia itu orang buta. Ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada juga yang mengatakan Amr bin Ummi Maktum, ya, diperselisihkan namanya. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu, maka dia berbuat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arsyidni, berilah petunjuk kepada saya. Jadi maksudnya dia minta diajari ilmu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada seorang laki-laki, min udhama'il musyrikin, dari tokoh-tokoh pembesar orang-orang musyrik. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu, maka berbuatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Wa yuqbilu, dan beliau menghadap alal akhar, kepada orang yang lain, yaitu si kafir tadi. Wa yaqulu, dan Nabi bertanya kepada si kafir tadi, atara, apakah kamu melihat, bima aqulu, terhadap apa yang saya ucapkan, ba'san, ada bahaya atau ada keburukan? Ya, jadi maksudnya Nabi bertanya, apakah isi dakwah saya ini ada buruknya? Ya. Fayaqulu, maka si kafir menjawab, la, tidak ada. Fafi hadza, maka dalam kasus inilah unzila, telah diturunkan ayat ini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau menganggap hadis ini gharib, tetapi Syekh Albani menganggap hadis ini sahih. Karena itu, inilah dasar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan abasa wa tawalla, yang bermuka masam dan berpaling itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu maksiat apapun di sini, ya. Karena kasusnya Nabi itu lagi ngobrol bersama salah satu tokoh orang kafir. Beliau dakwai dia. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum datang belakangan karena dia buta, tidak tahu bahwa Nabi itu lagi ngobrol dengan orang yang lain. Maka dia langsung tiba-tiba nyerundul, ya, mengatakan, apa, ya Rasulullah, tolong saya ajari. Nah, kalau dia tahu bahwasanya Nabi sedang ngobrol sama orang lain, mungkin dia tidak akan melakukan seperti itu. Tapi karena dia tidak tahu bahwa Nabi sedang sibuk dengan orang lain, maka tiba-tiba dia berkata kepada Nabi seperti itu.
Nah, dalam kondisi itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermuka masam, tidak menjawab Abdullah bin Ummi Maktum, tapi beliau malah menghadap kepada si kafir tadi. Dan Nabi tujuannya bagus, beliau menghadap kepada si kafir tadi untuk melanjutkan pembicaraan yang belum selesai, dan juga supaya si kafir ini nanti masuk Islam. Kalau si kafir ini masuk Islam, maka diharapkan orang-orang yang lain pada masuk Islam. Kenapa? Ini kafir tokoh ya. Kalau tokoh masuk Islam, maka biasanya apa? Pengikut-pengikutnya akan masuk Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bukan maksiat, ya. Bukan apa? Maksiat. Karena tidak ada kebencian Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sama sekali tidak ada. Bermuka masamnya beliau karena apa? Karena pembicaraan belum selesai kok sudah diputus oleh perkataan Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak salah karena dia buta, tidak mengetahui kondisi. Kalau dia tahu kondisi kemudian tiba-tiba masuk dalam pembicaraan sementara Nabi belum selesai pembicaraan dengan orang lain, nah ini kurang adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun ini bukan maksiat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja Allah menegur beliau. Mestinya beliau tidak perlu bermuka masam, mestinya beliau menghadapi dua-duanya karena sama-sama tamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mestinya beliau lebih menghadap kepada si buta ini. Kenapa? Si buta ini orang beriman, sementara tamunya yang sebelumnya tadi adalah orang kafir. Mana lebih mulia Muslim dengan kafir? Tentu saja lebih mulia yang Muslim. Meskipun orang kafir ini diharapkan oleh Nabi waktu itu untuk bisa masuk Islam, dan dia menyebabkan masuk Islamnya orang-orang yang lain. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-8, al-haditsus tsamin. Qaulu Rabbina, perkataan Rabb kita, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, thawrani, adalah dua sapi jantan, aqirani, yang dilumpuhkan, finnari, di dalam neraka. Dulu saya terjemahkan aqirani itu disembelih ya, tetapi ternyata saya lihat di dalam kitab syarah itu maksudnya dilumpuhkan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tayalisi, derajatnya sahih. Hadis ini menafsirkan kata-kata idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Maksudnya digulung bagaimana? Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kuwirat itu maksudnya sinarnya dihilangkan sehingga matahari menjadi gelap gulita. Sekarang matahari kalau kita lihat kan terang benderang. Nah, suatu saat nanti, yaitu pada hari kiamat, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lenyap sinarnya. Jadi sebagian ulama mengartikan kuwirat digulung, sebagian lagi mengartikan kuwirat itu dilenyapkan sinarnya. Nah, mana dua tafsiran yang benar ini? Semuanya benar. Karena semuanya menafsirkan bijuz'il ma'na, menafsirkan kata-kata kuwirat dengan satu bagian makna yang terkandung pada kata-kata tersebut, dan itu diperbolehkan dalam tafsir. Namanya matahari ketika digulung, nah maka proses awalnya adalah digulung, proses akhirnya adalah sinarnya lenyap. Nah, maka kalau diartikan digulung, ini berarti menafsirkan dengan proses awal dari kuwirat tadi. Kalau menafsirkan itu dipadamkan sinarnya, berarti menafsirkan dengan proses akhir dari kuwirat. Nah, itulah yang disebut apa? Tafsirun bijuz'il ma'na, menafsirkan dengan sebagian makna dari kata-kata kuwirat tersebut. Maka tidak ada pertentangan tafsir sebenarnya dalam hal ini. Nah, setelah matahari digulung, kemudian dipadamkan sinarnya, kemudian diapakan? Apa nasibnya matahari? Nah, hadis ini menjawabnya. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah menjadi dua, seperti dua sapi ya, yang dilumpuhkan. Aqiron itu yang dilumpuhkan dengan luka ya, dilukai kemudian lumpuh, finnar, dalam neraka. Nah, sebagian orang yang tidak punya kepahaman ilmu agama menganggap bahwa hadis ini tidak mungkin sahih dari Nabi SAW, karena dia menggunakan akal ya. Apa salahnya matahari dan bulan kok dimasukkan dalam neraka? Nah, ini salah paham orang yang tidak paham ilmu agama. Para ulama menjawab bahwasanya matahari dan bulan dimasukkan dalam neraka itu bukan untuk disiksa, bukan, tapi justru sebaliknya, untuk menyiksa ahli neraka. Itu sama dengan kalam Allah dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah.
bahwasanya neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Nah, orang yang tidak paham mungkin akan mengatakan, apa salahnya batu-batu dimasukkan ke dalam neraka? Nah, kamu nggak paham, batu ini bukan disiksa di neraka, bukan, tapi justru batu ini untuk menyiksa supaya orang-orang yang di neraka itu tambah kepanasan. Karena kalau ada api, kemudian ada batu, nah batunya ini menambah panasnya api tersebut dengan panas yang sangat dahsyat. Karena itu hadis ini juga mengingatkan kita satu hadis yang lain ya, tentang dzubab, yaitu lalat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzubabu kulluhu finnar." Lalat-lalat dan sejenisnya itu semuanya di dalam neraka. Illan nahla, kecuali lebah ya, lebah untuk madu itu. Itu yang tidak masuk neraka. Jadi dzubab itu adalah binatang-binatang kecil yang suka terbang-terbang itu. Baik itu lalat maupun yang lain-lain. Nah, semuanya itu akan masuk dalam neraka kecuali lebah, tidak masuk dalam neraka. Nah, ini kalau orang tidak paham hadis ini, dia akan menganggap ini hadis pasti palsu ya. Apa salahnya lalat kok dimasukkan neraka? Nah, ini bukan begitu pemahamannya. Ini lalat dimasukkan neraka bukan disiksa, tetapi untuk menyiksa. Dan jangan dibayangkan lalatnya neraka sama dengan lalatnya dunia. Kalau lalatnya dunia mungkin kecil-kecil ya. Nah, lalatnya neraka kita nggak ngerti bagaimana kondisinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh lalat-lalat ini, karena digunakan untuk menyiksa ahli neraka, na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-9, al-haditsus tasi'. Qaulu Rabbina, perkataan Rabb kita, fil infitar, dalam surat Al-Infitar, wa idzal biharu fujjirat, dan apabila laut-laut itu fujjirat ya, dialirkan atau ditumpahkan airnya. Perhatikan kata-kata fujirat ya, pakai fa, bukan sujirat. Karena kalau sujirat itu pada surah yang lain, surat At-Takwir ya. Dan artinya berbeda ya. Kalau pakai fa, fujirat itu dialirkan atau ditumpahkan. Tapi kalau sujirat maka artinya adalah dinyalakan ya. Laut-laut itu akan dinyalakan menjadi api. Maka ini dua ayat yang berbeda. Hadis yang berkaitan dengan laut diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min lailatin, tidak ada satupun malam, illa kecuali wal bahru, laut itu yushrifu fiha, melongok pada malam tersebut, thalatha marratin, sebanyak 3 kali melongoknya itu. Untuk apa dia melongok? Yasta'dzinu, dia minta izin Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Ayyang fadhiha. Kalau di situ pakai ha, diganti aja pakai kha ya, kurang titik. Dia minta izin ayyang fadhiha, untuk dia itu menuangkan air, untuk dia itu melimpahkan airnya, alaihim, kepada para manusia. Fayakuffahullahu, maka Allah pun menahan dia. Dalam riwayat yang lain yantadih. Kalau yantadih pakai ta setelah nun, kemudian pakai ha setelah dhad. Tapi di sini yang fadhih pakai fa dan kha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi dalam sanadnya ada rawi bernama Al-Awam. Dia meriwayatkan an syaikhin, dari seorang syekh, tidak jelas namanya ya. Kana murabiton, yang dia melakukan ribat, bisahil, di tempat namanya Sahil. Wal awamu, sementara rawi yang bernama Awam tadi dhaifun, adalah rawi yang dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada 2 sebab. Sebab yang pertama, ada rawi bernama Awam, dia seorang rawi yang dhaif. Dan dia meriwayatkan dari syaikhin, seseorang. Nah, seseorang syekh ini enggak jelas. Rawi majhul kayak begini ya, mubham, tidak jelas siapa dia. Ini juga menyebabkan sanadnya dhaif. Nah, maka kedhaifannya dari 2 sisi. Awam itu seorang rawi dhaif, kemudian syekh ini tidak jelas siapa dia, kondisinya bagaimana. Tapi meskipun hadis ini dhaif, tidak ada masalah kita riwayatkan seperti ini dalam buku ini ya, demikian juga dalam buku-buku yang lain. Yang penting kalau ada hadis dhaif maka dijelaskan kedhaifannya. Karena apa? Bedanya hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Kalau hadis sahih itu bisa diyakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis dhaif tidak bisa diyakini sebagai sabda Nabi.
Lah terus bagaimana? Ya hanya ada kemungkinan saja. Kemungkinan Nabi bersabda seperti ini, kemungkinan juga tidak. Nah, maka saya sering berdoa dalam majelis seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah, dan kita bisa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis seperti ini. Apakah benar engkau mengatakan hadis seperti ini ya Rasulullah? Karena dulu di dunia kami mendengar hadis seperti ini, tetapi dhaif. Nah, dhaif itu ada kemungkinan Nabi bersabda, ada juga kemungkinan Nabi tidak bersabda. Nah, maka hadis ini sangat bagus membicarakan tentang laut ya. Laut itu setiap hari 3 kali minta izin kepada Allah untuk ngamuk kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sudah banyak maksiat. Sehingga laut melihat manusia bermaksiat itu sudah marah-marah laut ini. Minta izinnya kepada Allah adalah untuk menerjang umat manusia yang ada di samping mereka atau ada yang ada di daratan-daratan itu. Tapi karena Allah masih maha sayang kepada makhluknya, sehingga tidak diizinkan oleh Allah untuk laut itu merusak dunia ini. Tapi nanti di akhir hayat dunia ini, yaitu ketika sudah terjadi kiamat, Allah izinkan lautan itu untuk menumpahkan airnya. Nah, itulah makna idzal biharu fujirat, ya, ditumpahkan airnya seluruhnya. Nah, setelah ditumpahkan airnya seluruhnya menjadi kering kan, nah, kemudian dibakar menjadi api oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat yang lain idzal biharu sujirat. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini al-haditsul ashir, hadis yang 10. Qaulu rabbina kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak, barrana, bahkan menutupi, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, apa saja yang mereka lakukan, maksudnya adalah maksiat-maksiat. Ini balrona, ini boleh dibaca dengan bacaan idgham, barrona, jadi lamnya hilang menjadi ra, boleh juga dengan bacaan izhar ya, balrona. Dan yang membaca dengan saktah, yaitu berhenti 1 kali harokat ya, bal, kemudian berhenti tanpa ambil nafas, baru dilanjutkan rona, itu hanyalah Imam Hafs. Sementara semua qurra yang lain mereka membacanya dengan langsung ya, kalla barrona. Hadis yang diriwayatkan tentang tafsiran untuk ayat ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila melakukan dosa, khati'atan, satu dosa, nukitat, dititiklah, fi qalbihi, dalam hatinya, nuktatun sauda'u, satu titik yang hitam. Kenapa dikatakan hitam ya? Karena kata-kata nuktah dalam bahasa Arab itu adalah satu titik hitam pada area yang putih, atau satu titik putih pada area yang hitam. Nah, dikatakan sauda ini menunjukkan bahwa hati manusia itu asalnya putih. Tapi ketika dia berbuat maksiat, maka ada satu titik hitam pada hatinya tersebut. Fa'idha huwa, maka apabila dia manusia itu naza'a, mencabut, maksudnya mencabut diri dari maksiatnya, yang menghentikan maksiatnya, wastaghfara, dan istighfar kepada Allah, wataba, dan kembali kepada Allah. Tobat itu artinya kembali ya. Maksudnya kembali yaitu kembali ke jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka suqila qalbuhu, menjadi jernihlah hatinya ya, dijernihkanlah hatinya. Ini boleh pakai sin, boleh pakai shad, sama ya. Suqila atau suqila sama. Sama dengan sirat ya, boleh pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, bacaan yang benar, tidak salah ya. Karena sin shad dalam sirat itu dua-duanya mutawatir. Kemudian wa in ada, dan apabila dia kembali, maksudnya kembali melakukan dosa itu, zida fiha, ditambahkan pada hati tersebut, maksudnya ditambahkan titik yang hitam, hatta, sehingga ta'luwa, titik itu pun menutupi qalbahu, hatinya. Wahwa, dan itulah ar-ron, kata-kata ron yaitu penutup, alladzi dzakarallah, yang Allah sebutkan dalam kalamnya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini surat Al-Mutaffifin atau At-Tatfif ayat 14. Bahkan telah menutupi terhadap hati-hati mereka apa yang mereka lakukan, maksudnya maksiat-maksiat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil 2 pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, jeleknya maksiat ya.
ternyata maksiat itu bisa memberikan efek terhadap hati kita. Nah, kalau untuk hati yang merupakan batin saja terkena efek oleh maksiat, maka pasti saja ya, atau masuk akal kalau zahir manusia pun juga terkena efek. Dan itu bisa kita rasakan ya. Orang kalau banyak maksiat disuruh untuk berbuat baik pasti akan susah. Orang suka maksiat, mana mungkin dia bisa sholat tahajud? Gak bisa. Karena itu kalau kita tidak bisa sholat tahajud atau kita tidak mampu sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, terasa berat badan kita untuk amal soleh, untuk berjalan ke masjid untuk sholat 5 waktu bagi para laki-laki ini ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Gara-gara maksiat itu mungkin sehingga menyebabkan tidak bisa berbuat amal soleh. Allah menyebutkan hal itu secara isyarat di dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-2 dan 3. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah letakkan darimu dosamu, alladhi, yang dosa itu, anqadha, telah memberatkan, dhahraka, punggungmu. Jadi dosa itu bersifat memberatkan punggung, sehingga kalau kita terasa berat melakukan amal soleh, yaitu gara-gara dosa yang terpikul oleh punggung kita, sehingga kita tidak mampu untuk bangun malam, tidak mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid, dan juga amal-amal soleh yang lain. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya hati ya. Bahwa hati itu merupakan sesuatu yang menjadi penggerak dari seluruh amal manusia. Nah, maka kalau hati ini sudah kotor, ya sudah, berarti keburukan-keburukan akan nyasar terus pada hati, sementara kebaikan-kebaikan akan mental kalau dimasukkan ke dalam hati tersebut. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Dari sinilah para ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Maksiat-maksiat itu adalah baridul kufri, pos menuju kepada kekafiran. Kok bisa para ulama mengatakan seperti itu? Karena kalau maksiat itu bertubi-tubi terus melakukan terus, akhirnya hati hitam. Nah, kalau hitamnya sudah legam, seluruh hatinya hitam, ini kebaikan apapun tidak bisa masuk. Nah, kalau kebaikan apapun tidak bisa masuk, otomatis hidayah Allah jadi jauh. Nah, kalau semua hidayah dia tinggalkan, dia menuruti setan dalam setiap detiknya, nah saat itulah dia sangat mampu, sangat bisa untuk kemudian murtad menjadi kafir. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi saya ulangi lagi perkataan para ulama sangat penting ya. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu bisa menghantarkan kepada kekafiran. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan yang terakhir, bahwasanya kalau kita sudah berbuat maksiat, hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini termasuk bukti kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah orang yang istighfar setelah dia melakukan suatu dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Ma min 'abdin yudhnibu dhanban, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, fayatawadda fayuhsinut tuhur, dia berwudu dengan bagus, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, lalu berdiri salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya, baik, ini ada pertanyaan ya. Afwan, kemarin dibahas berkaitan dengan uban, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan tidak boleh seseorang membenci Nabi. Namun faktanya banyak orang yang benci Nabi. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, para ulama katakan bahwasanya siapapun yang membenci beliau langsung kafir. Jadi maksudnya memiliki kekhususan itu, kekhususan di sini maksudnya berbeda dengan yang lain ya. Kalau misalnya antum benci saya, ya wajar saja, saya tidak sempurna kan, mungkin ada akhlak saya yang tidak bagus, antum jadi benci. Tapi kalau Nabi itu adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, tidak ada satupun celah yang kita bisa menjadi alasan bagi kita membenci beliau. Sehingga siapapun membenci Nabi, kafir sudah saat itu juga.
Meskipun dia jidatnya hitam, meskipun dia sholat, dia ahli tahajud, kalau benci Nabi SAW, kafir mendadak saat itu juga. Ini fatwa dari para ulama-ulama kita. Itu yang saya maksud apa? Khususiyah. Bukan berarti bahwa Nabi tidak ada yang membenci beliau, tidak. Ya banyak yang membenci beliau, orang-orang kafir terutama, mereka sangat benci kepada Rasulullah SAW. Cukup nih. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.